Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes. Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu peristiwa di Yudea, di tempat Maria dan Marta, saudari Lazarus. Jadi fenomena yang terjadi adalah kematian. Lazarus yang adalah sahabat dekat dari Yesus, dikabarkan sebelumnya oleh Marta bahwa Lazarus itu sedang sakit kepada Yesus. Yesus pun mendengar hal itu tetapi menunda sedikit waktu, 2 hari tadi dikatakan.
untuk datang ke rumah Lazarus. Tetapi setelah dia datang ke sana, dia sudah mendapati Lazarus sudah meninggal. Ratapan tangis pun ya keluar dari kedua saudarinya, yaitu Maria dan Marta, dan juga orang-orang yang mengasihi mereka, tetangga-tetangga mereka, orang-orang Yahudi yang mengenal mereka pada waktu itu. Marta dalam arti ini dia mendekati Yesus dan memang dia mengungkapkan kalau seandainya Yesus waktu itu ada di situ, ya pasti saudara yang tidak akan mati. Tapi semuanya sudah terjadi. Tetapi Yesus ada sebuah percakapan yang menarik ya antara Marta dan Yesus. Yesus mengatakan, percayakah engkau akan kebangkitan? Itu Maria percaya. Lalu Yesus mengatakan bahwa Marta dalam hal ini percaya dengan menjawab kebangkitan akan hidup yang kekal, akan hidup setelah kehidupan ini. Tetapi Yesus mengatakan, menegaskan kepada Marta bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup selama-lamanya. Maka dia bertanya kepada Marta, percayakah engkau kepada? Marta pun menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias putra Allah yang akan datang. Nah tentu pernyataan ini adalah sebuah ungkapan iman ya Marta. Karena kedekatan mereka pada Yesus. Mereka melihat Yesus itu bukan orang sembarangan, tapi melihat sebagai Mesias. Dan oleh karena itulah sekiranya yang membuat Yesus ya bertindak, menunjukkan kemuliaannya di hadapan orang banyak pada waktu itu. Melihat Maria yang menangis dan juga keluarga-keluarganya, Yesus pun pergi ke kubur membangkitkan Lazarus dengan mengatakan, tapi dalam peristiwa itu ya Yesus berdoa kepada Bapaknya, mengucap syukur dan menyampaikan apresiasi kepada Bapaknya karena Bapa sudah mempercayakan dia, sudah membenarkan dia paling tidak dalam hal itu ya. Dan oleh karena itulah kemudian setidaknya Yesus dalam hal itu meminta untuk menghidupkan kembali Lazarus. Alhasil Lazarus pun dibangkitkan meskipun dihadang oleh Marta, mengatakan dia sudah 4 hari meninggal Tuhan, pasti dia sudah berbau. Tapi Yesus menegaskan kembali, percayakah engkau apa yang kukatakan? Oleh karena itu pun Yesus bertindak menunjukkan kemuliaan Allah di hadapan orang banyak pada waktu itu. Lazarus pun bangkit dan tentunya di sini bahwa dia menjadi manusia baru. Tidak lagi seperti sebelumnya sakit-sakit ya, tapi dia dibangkitkan dalam keadaan yang baru. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu berbicara tentang kebangkitan dan hidup bagi kita orang Kristen. Kalau dalam banyak pemikiran ya, mungkin soal kebangkitan itu ya sesuatu yang masih dalam konsep pemikiran ya, masih dalam suatu atau berada dalam tahap-tahap wacana dan sebagainya, belum sampai sepenuhnya percaya atau mungkin sudah percaya kepada akan kebangkitan setelah kematian ini, tapi masih dalam suatu harapan besar bahwa orang itu akan dibangkitkan. Kalau dalam kita sebagai orang Kristiani, kebangkitan itu ya jaminan kita adalah Yesus, bahwa Yesus yang bangkit sudah menunjukkan kepada kita orang yang percaya kepadanya, dalam Yesus itulah kebangkitan dan hidup kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, maka kebangkitan dan hidup itu suatu yang akan terjadi bagi hidup kita. Kita mati secara fisik, tetapi kemudian dibangkitkan dalam hidup yang kekal ya, bersama Yesus. Tetapi untuk masuk dalam peristiwa kebangkitan itu dan bisa hidup di dalam kepercayaan itu menjadi satu landasan penting. Di samping itu, perbuatan-perbuatan baik juga menjadi hal yang penting. Yesus sudah memberikan banyak ajaran tentang kebenaran, tentang kehendak Allah yang menjadi landasan bagi umat beriman untuk bertindak dalam kehidupan mereka. Tidak berhenti pada konsep kata-kata, tetapi bertindak secara nyata dalam kehidupan. Untuk dalam hal ini ya, orang yang percaya menjadi pribadi-pribadi yang diutus oleh Allah untuk mewartakan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sekiranya itulah yang menjadi poin penting, sehingga nantinya bahwa tentang Yesus yang mengatakan dialah kebangkitan hidup, sungguh-sungguh kita hayati dan
menjadi sebuah kenyataan di suatu saat nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Teman-teman, saudara-saudari, semoga iman kita akan kebangkitan dan hidup di dalam Yesus semakin diteguhkan. Momen Prapaskah ini menjadi momen refleksi penting bagi kita untuk masuk ke dalam situasi itu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.